Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan fatal pengelola proyek tidak paham filosofi Bendung Gerak Pasar Baru. Akibatnya Kota Tangerang kebanjiran. Berikut rekaman banjir tersebut. Ya, banjir terparah di Komplek DDN. Mobil ras terbaru habis. Kijang habis. Dari pantauan udara, kedalaman 1 meter lebih. Jadi di komplek ini bisa berenang. Motor juga naik ke atas, lantai 2. Inilah kehebatan dari Tangerang. Komplek jadi pantai atau bisa jadi kolam. Selamat tahun baru 2020. Istana nelayan, makanan istana nelayan kelelep, gentengnya doang. Video tadi bukti terjadinya banjir pada tanggal 1 Januari tahun 2020. Ini Bendung Pasar Baru yang dibangun tahun 1927 oleh Belanda, di mana Bendung Pamarayan yang seumur dengan Bendung Pasar Baru tersebut telah rusak, tidak berfungsi dikarenakan fondasi strukturalnya turun atau miring. Bendung Gerak Pasar Baru yang telah 97 tahun sejak dibangun perlu dijaga dan dioperasikan secara benar, yaitu jika terjadi banjir besar seperti tanggal 1 Januari 2020, 10 pintunya harus dibuka secara serentak. Itu prosedur cara pengoperasian sesuai standar operasi Bendung Gerak. Pada saat terjadi banjir tanggal 1 Januari 2020 tersebut, ada 3 buah pintu tidak dapat dibuka dikarenakan sedang dalam perbaikan. Maka terjadilah banjir di hulu bendung. Hal ini tidak akan terjadi jika pengelola proyek paham dengan filosofi Bendung Gerak, di mana melakukan perbaikan pintu bendung harus dilakukan di musim kemarau yang tidak akan terjadi banjir. Alhamdulillah, Bendung Pasar Baru masih kokoh pondasinya, walaupun sudah berumur 95 tahun.
Berikut bukti penjelasan saya kejadian secara teknis. Nah, ini adalah banjir besar 1 Januari 2020 dengan kala ulang debit 100 tahun. Ini bukti pembacaan bukaan pintu dan volume debitnya. Ini elevasi depan bendung dan ini elevasi belakang bendung. Nah, pada tanggal tersebut pada jam 8 malam itu elevasi di depan bendung 1240 tinggi airnya dan elevasi di belakang bendung 1240. Nah, seperti ini pintu yang dibuka 7 buah, pintu 2, 4, 6, 7, 8, 9, dan 10 dengan debit 2.572 meter kubik per detik. Ini 12 plus 1250 di belakang bendung plus 1250. Jadi seperti gambar tadi. Nah, ini selama 7 jam sisa 3 pintu yang tidak bisa terbuka tadi adalah 1083. Jadi ini kalau 10 pintu debitnya 3610, tapi yang dibuka hanya 7 pintu debitnya 2572. Nah, sisa debit yang tidak bisa mengalir karena terhalang 3 pintu itu 1083 meter kubik per detik. Dikalikan selama backwater ya atau membendung itu 7 jam. Nah, ini debitnya. Kali 7 jam, kali jam, jadi 27.291.600 meter kubik. Ini volume yang terhalang karena 3 pintu tadi yang membuat kota Tangerang banjir di hulu bendung. Nah, ini data debit selama 40 tahun yang saya gunakan untuk menganalisa debit banjir rencana kala ulang dari mulai 2 tahun sampai 100 tahun. Ini monitoring real debit yang terjadi selama 40 tahun terakhir sampai tahun 2020 dari tahun 1981. Nah, ini analisa debit banjir rencananya Sungai Cisadane kala ulang 100 tahun 3.381, tadi yang terjadi 3.610. Jadi di atas ini berarti kala ulangnya 100 tahun. Nah, ini catatan debit banjir kala ulang Sungai Cisadane dimulai tanggal bulan Desember 81. Ini terjadi banjir kala ulang 50 tahun, kemudian 5 tahun, ini 8 kali terjadi, 10 tahun sekali, dan 100 tahun sekali. Ini selama 29 tahun. Nah, ini data hujan pada waktu kejadian banjir 95 mm di Stasiun Pasar Baru, ini 125 meter. Kemudian juga data debit Jabodetabek banjir curah hujan 1 Januari 2020 terhitung tertinggi selama 24 tahun. Curah hujan kemarin adalah yang tertinggi selama 24 tahun terakhir berdasarkan data sejak 1996. Kata Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Dwi Korita Karnawati kepada Detikcom, Kamis tanggal 2 Januari 2020. Jadi data curah hujan dengan intensitas tertinggi kemarin 377 mm per hari di Halim, kata Dwi Korita. Nah, itulah data pendukung atau bukti kejadiannya mengapa
Kota Tangerang banjir pada tanggal 1 Januari 2020 karena ditutupnya 3 pintu dalam perbaikan pintu airnya. Jadi harusnya memperbaiki pintu tadi di musim kemarau yang tidak terjadi banjir, tapi ini dilakukan di musim hujan. Jadi antara September sampai Mei itu musim hujan, 6 bulan. Nah ini nggak boleh melakukan perbaikan pintu air bendung karena pasti terjadi banjir. Demikianlah informasi dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.